Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang ketakutan akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi bahan perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Permisi, selamat malam. Loh, Dek Joko, masuk Dek. Kok tumben? Sudah cukup larut malam begini, Dek Joko kesini. Apa ada yang darurat? Silahkan duduk dulu Dek. Enggak kok Mas. Pas aku lewat ini tadi, lah kok lihat Mas Bambang masih hidup. Wah, ya pastilah. Maksudku belum tidur gitu loh Mas. Dan pintunya saya lihat masih terbuka gitu. Oh, biasa begini kok Dek. Aku nutup pintu itu biasanya di atas jam 10 malam. Oh, begitu ya. Iya. Jaga-jaga kalau ada orang butuh bantuan darurat, orang bisa mengetahui bahwa aku bisa dimintai. Wah, ini luar biasa baiknya Mas Bambang ini. Pria pemberani itu kan selalu siaga, membantu orang yang membutuhkan. Betul. Iya. Ngomong-ngomong, ini tadi Dek Joko dari mana? Kok lewat sini? Ini loh Mas, aku habis mengantar seorang teman pulang ke rumahnya dari rumahku tadi. Kok pakai diantar? Itu katanya dia tidak berani melewati jalan yang gelap itu loh Mas. Takut? Iya, padahal kan dia seorang pria. Takut sama apa? Katanya jalan yang gelap itu angker Mas. Oh alah. Kebetulan ini tadi Mas Bambang masih hidup kan saya lihat. Aku ingin omong-omongan tentang rasa takut itu loh Mas. Oh oke. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Definisi ketakutan ya Mas ya? Ya. Takut itu, kalau aku ingat, merupakan perasaan gentar, ngeri, tidak berani berbuat atau berada, menempuh atau mengalami hal tertentu. Tidak berani berbuat sesuatu, tidak berani berada di tempat tertentu, dan tidak berani mengambil resiko. Orang seperti itu akan sulit untuk maju dan lambat mengalami perkembangan dalam hidupnya. Oh iya, pasti begitu. Ketakutan orang itu bermacam-macam dan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang takut sama hantu, seperti temanku tadi itu Mas. Kemudian dia juga rupanya takut dengan kegelapan. Orang yang takut akan kegelapan, dia pasti mengalami sesak nafas jika terpaksa berada di dalam kegelapan. Ada juga yang takut sama binatang tertentu. Ya meskipun binatang itu sebenarnya tidak membahayakan sama sekali. Iya, orang yang begitu itu bisa mengalami gatal-gatal ketika berjumpa atau apalagi bersentuhan dengan binatang yang ditakutinya. Ya betul memang. Rasa takutnya sampai berakibat pada reaksi tubuhnya. Ada juga pria yang takut sama orang. Takut sama istrinya sendiri. Karena istrinya agak galak dan cerewet gitu Mas. Maksudku, takut sama orang mati. Oh, kalau begitu dia tidak pernah melayat begitu. Ya melayat sih, tapi tidak berani melihat jenazahnya yang meninggal itu. Wah, lah kalau yang meninggal ayah atau ibunya sendiri, terus bagaimana itu Mas? Nah, kesedihannya mestinya akan lebih dalam daripada orang yang tidak takut sama orang mati. Kasihan sekali ya Mas ya. Iya Dek. Ada juga rasa takut yang baik. Loh, takut apa itu Mas? Takut akan Tuhan. Oh iya, orang yang takut akan Tuhan pasti tidak akan berani atau mau melakukan kejahatan. Dia pasti akan melakukan segala macam kebaikan kepada semua orang, bahkan kepada segala ciptaan Tuhan. Sebab memang segala macam perbuatan baik itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, Mas. Ya, aku setuju sekali, Dek. Tapi Mas, Apa? macam-macam rasa takut itu tadi pasti kan ada penyebabnya kan? Itulah yang ingin kukatakan. Menurut Mas Bambang bagaimana? Penyebab paling besar
adalah karena sering ditakut-takuti ketika masa kecil sampai masa pertumbuhan. Oh ya, ditakut-takuti adanya hantu, tikus, kecoa, begitu ya Mas ya? Iya, malah ditakut-takuti tentang hal-hal yang berguna, seperti suntik, dokter, polisi, dan lain-lain. Oh iya ya, karena itu ya. Ketika sudah dewasa dan badannya perkasa sekalipun, tapi tetap takut disuntik. Ya, ada yang mempunyai ketakutan karena mengalami trauma, seperti trauma permanen. Contohnya bagaimana itu Mas? Orang yang takut melihat darah misalnya. Itu disebabkan waktu masa kecil, dia melihat darah yang banyak pada ibunya karena sedang melahirkan, atau melihat ayahnya sedang mengalami kecelakaan. Kalau melihat darah? Bisa pingsan loh, Dek. Oh, begitu ya. Kasihan. Ketakutan seperti itu pasti sangat sulit disembuhkan. Tapi ada ketakutan yang mestinya tidak sangat sulit untuk bisa disembuhkan. Kalau yang ini yang bagaimana ini, Mas? Misalnya ketakutan yang penyebabnya adalah bayangan, perasaan, atau pikiran negatif. Nah, untuk mengatasinya, orang seperti itu harus selalu berpikir positif ya, Mas? Iya. Dia diarahkan untuk selalu berpikir, untuk mencari dan menemukan sisi positif dari yang dilihat atau akan dialami. Bagaimana dengan bayangan perasaannya, Mas? Dia harus diarahkan untuk melihat realitasnya, kenyataan yang sebenarnya saja. Tidak usah membayangkan sesuatu yang tidak real, yang tidak nyata. Oh, iya. Penyebab lain ketakutan adalah memandang diri sendiri terlalu lemah. Memandang diri seolah tidak berdaya dan merasa tidak mampu dalam menghadapi apa yang dilihatnya. Iya. Sehingga dia bukan hanya takut kepada hantu, tapi juga takut menghadapi orang besar, seperti pejabat tinggi, bos, pimpinan, juga takut menghadapi suatu tugas yang nampaknya sulit. Takut menghadapi kesulitan atau tantangan begitu ya, Mas? Iya. Mestinya masih ada ketakutan-ketakutan yang lain, penyebab-penyebabnya yang lain juga. Yang sangat penting adalah bagaimana caranya mengatasi atau bahkan mencegah ketakutan ya, Mas? Betul sekali. Yang pertama-tama, terutama bagi orang tua yang anak-anaknya masih kecil, yaitu jangan pernah menakut-nakuti anak. Bahkan ketika anak itu sedang melakukan suatu yang berbahaya. Kadang kan anak-anak memanjat teralis jendela, kemudian memanjat pohon, lalu ditakut-takuti tuh Mas. Kalau nggak mau turun, nanti kamu jatuh, patah kakimu, terus nggak bisa jalan loh, gitu. Ya, begitu itu kebanyakan. Lebih baik diberitahu dan diarahkan supaya berpegangan yang kuat dan menapakkan kaki dengan tepat, jangan sampai meleset. Nah, kalau diarahkan begitu, sangat mungkin ketika dewasa nanti bisa menjadi juara lomba panjat tebing nasional atau bahkan internasional loh Mas. Ya, betul sekali Dek. Kan kemudian membanggakan keluarga dan negara. Bagaimana dengan yang takut suntik atau dokter tadi itu Mas? Awalnya anak itu sakit, kemudian harus disuntik oleh perawat atau dokter, sehingga anak itu meronta kesakitan. Setelah sembuh, anak itu nggak mau makan cukup, maunya bermain saja. Oh iya, kemudian ditakuti. Ayo, kalau kamu nggak mau makan, nanti sakit terus. Kemudian disuntik oleh dokter loh. Mau nggak disuntik lagi? Gitu kan Mas? Iya, harusnya dijelaskan saja bahwa suntik yang sakit sebentar itu adalah untuk kesembuhan dan kesehatannya. Karena itu, suntiknya tidak perlu ditakuti dan dokternya perlu disyukuri. Iya. Betul sekali tuh Mas. Cara berikutnya mengatasi ketakutan adalah percaya kepada kuasa Tuhan dengan keyakinan yang mantap. Tidak boleh bimbang dan ragu ya Mas ya? Iya. Tuhan mempunyai kuasa yang tak terbatas
artinya dapat mengatasi segala sesuatu. Amin, amin. Percayalah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah itu selalu ada beserta kita. Ebit GAD mengatakan bahwa Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Artinya, Tuhan siap setiap saat menolong kita, asal kita mau berseru kepadanya. Selain percaya Tuhan, juga percaya diri. Artinya, percaya bahwa kita mampu mengatasi segala masalah karena Tuhan menolong kita dengan kuasa-Nya. Percaya kita pasti bisa karena pertolongan Tuhan. Singkat, mantap. Percayalah bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, akan baik kembali. Betul, tidak ada yang perlu ditakutkan, dikhawatirkan atau dicemaskan. Iya. Apapun yang dihadapi dan dilihat, apapun yang akan terjadi, semuanya akan baik saja. Iya. Namun demikian, jangan sembrono, jangan sembarangan, harus tetap waspada, hati-hati, perhitungan, dan bijaksana. Wah, luar biasa. Ini akan aku sampaikan kepada temanku yang penakut tadi itu, Mas. Ya, bagus, Dek. Terima kasih banyak ya, Mas, buat pencerahannya. Sekarang aku pamit dulu. Sudah semakin larut malam ini. Ya, Dek. Apa perlu ku antar pulang? Enggak takut, Dek Joko? Aku ini kan pria pemberani, Mas. Masa perlu diantar? Ya enggak lah. Oke, Mas. Selamat malam, Mas ya. Sampai ketemu lagi. Oke, selamat malam. Mantap. Hati-hati di jalan ya. Siap, Mas. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang ketakutan. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali di dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.